Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Bunda Maria, kami mohon berkat-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas diri kami masing-masing, agar kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Firman Tuhan diambil dari Penginjil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga ini, kita semua diajak untuk belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang yang penuh rahmat, seorang wanita yang sangat sederhana, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ia dipilih menjadi Bunda Allah. Dan pada hari ini kita merayakan hari di mana Maria diangkat ke sorga. Dia diangkat ke sorga karena kesuciannya, karena ia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagaimana Kidung Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Maria melihat Allah sebagai Juru Selamatnya di dalam kehidupan hariannya. Dan ia amat percaya kepada Tuhan,
sehingga ia selalu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau. Misalnya ketika malaikat Gabriel datang bertemu dengan Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan saat itu dia katakan, jadilah padaku menurut kehendak. Inilah sikap Maria yang luar biasa. Dia selalu menuruti kehendak Tuhan dalam hidup. Kemudian dia juga menyebut Allah sebagai yang maha kuasa, yang punya kuasa di sorga tetapi juga di bumi. Sehingga Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria. Dan dia menyebut Allah itu yang kudus. Kudus berarti yang agung, yang sulit sekali dijumpai secara kasat mata. Kita ingat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api tetapi tidak terbakar. Tuhan katakan, Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Tempat kudus berarti tempat di mana Allah yang kudus itu bertakhta. Dan sulit sekali kita pahami. Karena memang dia yang kudus sehingga kita manusia sangat sulit untuk berjumpa dengannya. Tetapi kita berusaha terus-menerus untuk menyerupai yang kudus itu sendiri. Lalu Maria melanjutkan kidungnya dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ketika orang takut akan Tuhan, rahmat itu akan terus-menerus turun atas mereka. Dan Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hati, yang sombong. Allah mencerai-beraikan. Ia juga menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Barang siapa rendah hati, dia akan ditinggikan. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ia juga yakin bahwa Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Allah juga menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Seluruh kidung Maria ini mau menunjukkan iman Maria yang luar biasa kepada Allah. Maria sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan ia yakin Allah lah juru selamatnya. Allah lah yang memperlihatkan kuasanya di bumi ini. Allah lah yang menunjukkan kehebatannya di bumi ini. Maka mari kita mencontohi teladan Bunda Maria untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah juru selamat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Bunda Maria, kami juga mohon berkat-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.